Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah hari ini kita melanjutkan materi ya, masih dalam kajian pembahasan tentang fikih nikah. Hari ini kita sedikit membahas tentang makna pernikahan itu apa. Itu karena kemarin kita sudah muter-muter ya, dari nikah, khitbah, wali nikah, saksi nikah, syaratnya apa ya. Kemudian ada pernikahan, nikah paksa, nikah siri. Kemudian kita juga membahas tentang talak dan lain-lain. Nah, hari ini kita membahas tentang makna pernikahan itu sendiri. Jadi memang secara garis besar ya, makna pernikahan itu ada 4 secara garis besar. Tujuan pernikahan itu 1. Kalau dalam Islam, kalau secara global atau universal, secara umum, itu tujuan pernikahan yaitu untuk berketurunan. Tujuan pernikahan ya. Inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan. Kalau misalkan hewan, itu hanya proses biologis saja untuk berketurunan, tidak diatur sedemikian rupa, harus ada mahar, harus ada gitu ya. Nah, tumbuhan pun sama, ya kan? Hanya proses biologis saja untuk bisa berketurunan. Ya. Artinya Allah menginginkan siklus makhluk hidup itu memiliki eksistensi yang berkontinu. Betul tidak? Ya. Makhluk hidup itu ciri khasnya itu bisa berketurunan. Artinya Allah menginginkan semua makhluk hidup, semua ciptaan Allah ya, itu memiliki kontinuitas, terus ya, terus menerus ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada tanaman, tumbuhan, ada hewan ya. Itu makhluk hidup yang Allah ciptakan dan itu memiliki sifat kontinuitas terus menerus. Tapi perbedaannya adalah ketika mereka bisa berketurunan, jangan ditanyakan gimana caranya malaikat berketurunan ya, bagaimana caranya jin, itu bukan urusan kita. Yang kita tahu adalah mereka bisa melangsungkan hidup mereka bisa memiliki hidup ya, dan Allah ciptakan melalui proses seperti itu. Nah, kenapa manusia ada di situ, ada akad dulu sebelum ya, berketurunan gitu kan. Artinya manusia untuk melakukan proses biologis ya, melakukan proses berketurunan itu diatur sedemikian rupa. Oh, kamu harus memberikan mahar, oh kamu harus ada taat pada suami, oh kamu harus memberikan nafkah, oh kamu harus berkewajiban misalkan ya, dan lain-lain. Itu diatur dalam Islam. Agar apa? Karena kita berbeda dengan makhluk yang lain. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya ciptaan. Artinya apa? Misalkan simpelnya gini. Kalau ada mobil bagus tuh, udah paling bagus dia rakit ya, dengan mobil yang biasa aja lah gitu ya, mobil yang mungkin nggak terlalu bagus, biasa aja, kira-kira ya, aturan-aturan cara penggunaan, aturan-aturan misalkan ya untuk menjaga mobil itu tetap bagus, banyakan mana? Ini mobil yang bagus. Ya toh? Aturan agar mobil itu bisa tetap eksis, mobil itu tetap bisa ngebut ya, mobil itu tetap bisa hemat bahan bakar, kira-kira aturan-aturan itu banyakan mana kira-kira? Ya pasti mobil yang bagus. Artinya aturan itu dibuat
untuk menjaga eksistensi manusia agar dia tetap teratur sesuai dengan koridor jalan yang Allah inginkan. Gitu. Gitu. Aturan ini dibuat untuk apa? Agar teratur sesuai dengan yang Allah inginkan seperti ini. Kayak tadi misalkan kita membuat mobil, perusahaan kita membuat mobil bagus, hemat bahan bakar, terus full misalkan apa namanya, ya, full service misalkan, ya, dia bisa jalan sendiri dan lain-lain. Tentunya ada aturan-aturan, misalkan, oh kamu kalau pencet tombol ini dia akan seperti ini, kalau kamu pencet tombol ini dia akan seperti ini, kalau kamu buka maka jangan ditarik, harus digeser dan lain-lain, macam-macam itu, ya. Kalau kamu nyetarter, ya, kamu jangan seperti ini, tapi hanya cukup dipencet tombolnya. Itu aturan-aturan yang Allah buat. Bukan yang Allah buat, tapi yang kita buat, gitu ya. Oh, itu harus ganti oli sekian sekali. Oh, dia harus ganti spare part ini. Itu aturan agar mobil itu tetap bagus sesuai dengan apa yang pemiliknya rancang buat. Gitu. Sedangkan yang mobil jelek, ya udahlah, nih mau pakai cara starternya seperti ini, seperti biasa. Terus, ya, kamu jangan pakai mobil untuk off-road atau untuk yang batu-batu karena ini sudah tua dan lain. Ini mobil biasa, udah kamu pakai aja dah, gitu. Jadi beda tuh, ya. Mobil yang bagus dikasih tahu caranya gini. Ini cara ini, tombol ini untuk ini, tombol ini untuk ini. Mobil yang biasa udah kan, AC tahu tinggal diputar, misalkan starter tinggal diputar juga kuncinya. Lalu buka pintu tinggal diangkat gagangnya. Ya, tombol window, jendela, tombol pencet ini udah tahu semua, udah jalan gitu ya. Nah, yang satunya enggak, ya, gitu. Kenapa? Karena aturan-aturan itu dibuat agar mobil yang bagus ini sesuai dengan apa yang pembuatnya inginkan. Sama dengan manusia. Untuk agar manusia tetap memiliki kontinuitas, tetap mempertahankan eksistensinya, ya. Dan manusia ini adalah ciptaan yang paling mulia, ciptaan yang Allah pengen bangga-banggakan di seluruh makhluk muka bumi ini. Wa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan aku akan membuat dia sebagai pemimpin. Nah, maka apa? Ya, maka ada aturannya, gitu. Diatur sedemikian rupa. Maka dari itu, ya, kita kembali ke sini bahwasanya tujuan dari pernikahan dalam Islam yaitu untuk berketurunan. Tujuan secara umum, global. Nah, adapun untuk secara personal tentu beda-beda. Nanti habis ini kita bahas apa alasan-alasan personal tuh. Ada yang alasannya karena jatuh cinta, karena dipaksa orang tua, karena ekonomi. Itu secara personal. Dan Islam syariat tidak menafikan itu. Artinya apa? Syariat tidak berkata, oh itu nggak baik, alasan itu nggak boleh, haram, makruh, enggak. Alasan itu personal, maka silahkan, gitu ya. Tapi kemarin kita bahas tuh hukum-hukum pernikahan, ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ya. Nah, itu kembali kepada situasi-situasi masing-masing personal. Maka makna yang pertama yaitu, ya, sini jelaskan bahwasanya pernikahan itu otentik atau orisinil. Jadi apa maksudnya? Pernikahan itu adalah sesuatu yang otentik atau orisinil. Pernikahan itu memiliki khas. Jadi misalkan pernikahan kamu dengan kamu itu berbeda. Kamu memiliki khasnya seperti ini, situasi finansialnya seperti ini, istrinya seperti ini, sifat kamu seperti ini, sifat istri seperti ini. Beda dengan kamu pekerjaannya seperti ini, situasi finansial seperti ini, latar belakang keluarga seperti ini, beda. Walaupun misalkan mereka menikah saudara kembar, gitu ya, mereka menikah istrinya saudara kembar, tapi punya latar belakang yang berbeda, latar psikologis yang berbeda, finansial yang berbeda, gitu ya. Walaupun mungkin latar belakang keluarganya sama, tapi pekerjaannya berbeda. Jadi pernikahan itu makna yang pertama adalah orisinil atau otentik. Maka setiap pernikahan, ya, masing-masing pernikahan itu berbeda-beda, jalannya beda-beda. Ada yang jalannya dia lempeng aja,
kena goncangan badai, goncangan ujian, cobaan ini itu santai aja, bawa santai. Ada yang pernikahan jalannya goncang ganjing, naik turun kayak roller coaster. Tapi bisa dia. Ada yang diam cerai. Ada yang dia dapat harta, ada istri cantik, anak baik, ya, tapi cerai. Ya. Ada pernikahan, jadi macam-macam. Tidak bisa diukur pada satu standar apapun, karena yang menjalani itu masing-masing. Ya, seperti itu. Maka menikah itu otentik, khas, orisinil. Ya. Maka dari itu ketika kita memilih suatu pasangan, jadilah diri kalian sendiri. Karena pernikahan itu hasil pemilihan kita milih, gitu. Dan wanita pun bisa menentukan pilihannya apa. Ya. Maka pilihannya bebas, kecuali mungkin beberapa pernikahan yang diwajibkan, dipaksa orang tua. Seperti itu. Ya. Maka jadilah dirimu sendiri sebelum kamu melanjutkan hubungan pernikahan. Ketika kamu mulai mendekati seseorang, jadilah dirimu sendiri, nggak usah macak gaya gitu ya, nggak usah sok-sokan dia, wah saya punya uang banyak nih, ternyata iPhone-nya rental, motor NMAX-nya pinjem, gitu ya, jaketnya pinjem, gitu kan, ternyata handphonenya SPay letter, misalkan pinjol, terlilit pinjol di mana-mana. Jangan, ya. Jadilah dirimu sendiri sehingga Sehingga kamu bisa menjalani pernikahan itu pernikahan yang otentik, pernikahan yang orisinil, pernikahan yang tidak di cover. Di cover itu apa? Di cover itu dimanipulasi, gitu. Ketika menjalani pernikahan yang otentik, yang orisinil, maka kamu akan, ya sudah, ini adalah kehidupanku sebelumnya, mungkin beda-beda dikit dengan kehidupan setelah pernikahan, tidak ada yang berbeda jauh. Berbeda dengan, wah, istri saya orangnya kalem, maka saya yang tadi begajulan ya, yang sukanya mungkin musik gitu ya, pakaiannya juga ini saya harus mengikuti, ya. Begitu pun juga istrinya, wah suami saya ini sukanya misalkan jalan-jalan, saya yang mager-mager harus mengikuti, ya. Adaptasi boleh, cuman jadikan itu diri kamu sendiri, gitu, ya. Maka jadilah itu diri kamu sendiri sehingga saat pendekatan, saat khitbah, ya, itu jadilah dirimu sendiri, seperti itu, ya. Makna yang kedua yaitu adalah makna pernikahan itu diciptakan. Jadi kita menciptakan makna pernikahan kita sendiri. Antum misalkan menciptakan apa makna pernikahan antum nanti seperti apa. Antum juga misalkan antum menciptakan makna pernikahan seperti apa. Jangan wah, saya harus standarnya ada standar Baim Wong. Wah, saya standarnya standar Raffi Ahmad. Saya standarnya standar. Itu salah. Standar orang lain itu memberikan motivasi, nggak ada masalah. Motivasi, oh berarti kalau harus menikah seperti ini, motivasi, tapi bukan standar. Kalau kita tidak sesuai dengan standar itu maka gagal. Tidak. Kalau pernikahan belum punya rumah maka gagal. Tidak. Berapa banyak orang sekarang punya rumah dari hasil pernikahan yang baru, ya, bukan yang lama. Yang lama mungkin sudah, tapi yang baru, berapa banyak orang sudah punya rumah? Jarang. Rumah itu makin tinggi harganya, kebutuhan makin tinggi, gaji gitu-gitu aja, gitu ya. Jadi makna dari pernikahan itu kalian ciptakan. Jangan kalian cari di mana ya makna pernikahan. Kalau kalian cari nggak selesai, nggak nemu. Misalkan gini, pada saat awal-awal mungkin makna sesungguhnya pernikahan adalah ketika saya sudah mapan nih, sudah mapan. Apakah selesai? Tidak. Dia akan mencari, oh makna pernikahan saya adalah ketika saya bisa mensekolahkan anak saya di sekolah yang high class, world school. Sudah sampai terus nanti itu. Oh makna pernikahan saya adalah
Ketika misalkan anaknya sudah tinggi, sekolah bagus, ketika saya sudah punya uang pasif income pensiunan, bisa berduaan dengan istri, gitu ya. Itu terus, kalau kita mencari makna itu, maka apa? Itu akan terus kita cari terus, nggak ada selesainya, nggak ada henti-hentinya. Maka makna pernikahan itu kita ciptakan, ya. Maka dari itu, karena makna pernikahan itu diciptakan oleh kalian masing-masing, maka ciptakan kebahagiaanmu. Ya, karena makna pernikahan itu diciptakan, maka ciptakanlah kebahagiaanmu. Ya, jangan standarnya orang lain. Karena orang lain memiliki latar belakang berbeda, orang tua mertuanya berbeda, rezekinya berbeda, cobaannya berbeda. Itu. Kalau kita menstandarkan orang ini seperti ini, nggak akan ada habisnya. Kita mau berapa kali membandingkan pernikahan kita dengan orang lain, ya. Maka kita hanya butuh cermin yang dari segala sisi. Ketika kita lihat ke kanan, oh ini cerminan saya dari sisi kanan. Kita lihat ke kiri, oh ini cerminan saya dari sisi kiri. Sehingga apa? Sehingga kita menciptakan cermin-cermin itu, kita ciptakan, kita buat, ya, untuk membentuk makna pernikahan yang kita inginkan. Itu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, karena makna pernikahan itu kita ciptakan, kita butuh yang namanya untuk memperbarui komitmen. Maka makna pernikahan yang ketiga yaitu komitmen harus selalu diperbaharui terus. Ibarat kata handphone aja itu ada update software, ya. Upgrade software itu ada. Handphone, Microsoft tuh laptop ada upgrade software, update, ya, terus update. Berita akan terus update, gitu ya. Kita nih, sel-sel kita itu terus upgrade terus sel-sel kita. Sel-sel kita terus upgrade terus, bertumbuh terus, gitu kan. Pemikiran kita itu terus bertumbuh, terus tumbuh liar, ya. Terus bertumbuh pemikiran kita. Begitupun juga komitmen kita terhadap pasangan. Maka komitmen terhadap pasangan pun harus selalu diupdate. Jadi karena tadi makna pernikahan itu ciptakan, maka komitmennya diupdate terus. Ya. Kenapa ya saya dulu mau nikahin dia nih? Dia sudah berubah. Dia sudah tidak lagi dulu yang saya dambakan, saya, ya, imajinasikan. Dia sudah berubah. Kenapa saya mau menikahi dia? Sama mungkin yang lain juga. Kenapa saya mau menikahi cowok itu? Dulu dia pakai motor kayaknya ganteng banget, gagah, keren, kayak Dylan. Tapi sekarang kok pakai motor panas, kehujanan, kayak, ya, tukang ojek gitu ya. Jadi itu harus selalu diupdate terus, gitu. Kenapa saya ingin menikahi dia dulu? Ya. Bukankah banyak mungkin wanita lain yang naksir gitu kan, yang suka? Kenapa saya milihnya dia? Ya, kalau sekarang misalkan dia sudah beda, ya, kulitnya mungkin menghitam, mukanya berkeriput, gitu ya. Jadi harus selalu diupdate sehingga apa? Sehingga tadi balik lagi yang kedua, yaitu kita bisa menemukan apa? Makna pernikahan yang kita ciptakan. Gimana caranya? Terus mengupdate terus, update terus, ya. Dan dua ini tidak akan bisa jalan kalau kita tidak otentik. Yang pertama tuh. Jadi ini saling berkaitan. 1, 2, dan 3 ini berkaitan. Kita menciptakan makna pernikahan harus selalu mengupdate apa? Mengupdate komitmen kita, ya kan? Harus selalu mengupdate komitmen kita, ya. Dan menciptakan makna pernikahan dan mengupdate komitmen yang terus-menerus tidak akan terjadi kalau kita tidak bisa menjadi diri sendiri, kalau pernikahan kita tidak otentik, tidak orisinil. Itu ya. Jadi urutan gitu, paham ya? Ini tentang makna pernikahan ini, ya. Lalu yang keempat adalah pernikahan dan kesepian itu satu paket.
Artinya walaupun kita hidup berdua, ya, terus bareng-bareng, terus bangun pagi, lihat dia mau mandi, lihat dia makan, dibuatin masakan sama dia, mau berangkat kerja saliman sama dia, masuk apa pulang masuk kerja teleponan sama dia, pulang kerja ketemu dia lagi, terus gitu ya. Tapi ada, ya, setiap manusia pasti akan ada sisi-sisi personal, ruang-ruang privat yang dia tidak bisa disebarkan, dia tidak mau sebarkan, atau mungkin dia tidak tahu sehingga dia tidak menyebarkannya, ya, ruang-ruang privat gitu ya. Jadi itulah privasi kan, dan setiap manusia ada, se extrovertnya dia, se apa namanya ya, dia ceria-cerianya dia pasti punya ruang-ruang privat yang itu hanya dia miliki saja. Ibarat kata gini, mall besar, kita bisa masuk kemana saja, kita bisa masuk ke toko A, toko B, toko C, bioskop, Matahari, Ramayana, Sentro, ya, kita bisa masuk ke Transmart, kita bisa masuk ke semuanya, kita bisa masuk, bahkan mungkin ke ruang manajemennya pun bisa masuk asal dengan izin, ke kontrol CCTV, security bisa masuk asal dengan izin, bisa masuk. Tapi ada satu ruangan yang tidak bisa masuk dan tidak akan diizinkan, dan kalau kalian masuk itu menyakiti orang tersebut. Ya, apa kira-kira? Apa ya? Ruangan apa? Yaitu ruangan yang pasti akan ada di setiap lantai. Tapi kecil dia. Porsinya kecil. Yaitu apa? Toilet yang sedang tertutup. Toilet yang sedang tertutup. Tidak mungkin kalian masuk, tidak mungkin kalian dobrak masuk, dan tidak mungkin kalian ketuk untuk masuk. Kenapa? Karena dipakai toiletnya. Itu ruang privasi, dan itu ada di setiap lantai, ada di setiap ujung sudut-sudut lantai. Ada di situ, dan itu banyak tapi kecil. Dan ini akan kalian temukan saat menikah nanti, akan ada ruang-ruang privasi. Ya udah, kalau tidak diizinkan masuk, maka jangan masuk. Kalau tidak, apa namanya, kalian harus mengerti bahwasanya masing-masing dari kalian itu punya ruang privasi, punya ruang batin sendiri, sehingga ya sudah, ya gitu. Itu, ya, bukan berarti kita mengajarkan oh jangan terbuka dengan tidak, beda ya. Terbuka itu wajib, itu diperlukan, sangat diperlukan, tapi ya setiap setiap manusia ada ruang-ruang personal, ruang-ruang privasinya sendiri, seperti itu. Itu ya. Jadi ada 4 makna. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama adalah orisinil. Pernikahan adalah orisinil, ya, otentik, khas. Ya, maka kita ciptakan makna pernikahan itu dengan apa? Dengan selalu mengupdate terus. Ada apa? Komitmen. Ya, kita tanya kenapa kita mau nikahin dia, kenapa kita, kalau misalnya kalian capek, kalian wah saya nafkahin terus dia capek, kenapa saya dulu nikahin dia gitu. Nah, kalau sudah 3 ini, maka jangan lupa bahwasanya pernikahan dan privasi itu satu, apa, kayak ibarat mata uang, satu lembar tapi beda, depan beda gambar, belakang beda gambar. Yang depan nggak bisa lihat yang belakang nggak bisa lihat yang depan. Itu satu paket, seperti itu ya. Nah, kemudian ada alasan-alasan orang itu menikah, tapi bukan berarti kita tidak, apa namanya, kita berarti alasan itu salah, tidak ya. Ada alasan-alasan orang itu menikah. Yang pertama, orang menikah karena sudah, apa namanya, dia ingin punya teman, dia nggak mau kesepian, dia nggak mau kalau makan nasi kucing sendiri, kalau dia nggak mau kalau jalan-jalan itu sendirian, dia nggak mau kalau misalkan nyampe rumah itu cuma sendirian, ya, dia nggak mau kesepian. Alasan ini tidak salah 100%, tetapi harus ingat, kita gampar dengan fakta bahwasanya kehidupan setelah pernikahan itu tidak menjamin kalian tidak merasakan kesepian. Bisa jadi orang-orang yang selalu hidup bersama, dia mungkin ada sisi-sisi, ada waktu-waktu di mana dia merasakan kesepian. Tidak menjamin 100% full dia nggak merasa kesepian. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah faktor usia. Kenapa menikah? Wah, saya udah 30 ya.
sudah dipaksa sama orang tua, maka faktor usia ini tidak, ya, menjamin kesiapan seseorang untuk menikah. Ada orang yang sudah umur 20 siap menikah dengan segala konsekuensinya, ya. Ada juga yang umur baru 35 baru menikah dengan segala konsekuensinya. Maka faktor usia tidak menjamin kebahagiaan pernikahannya, tidak menjamin bagaimana nanti menjalani pernikahannya, apakah senang hidup susah atau tidak. Faktor usia tidak menjamin kesiapan dalam pernikahan, tidak menjamin. Gitu ya. Kemudian, ya, selanjutnya adalah tekanan dari keluarga, masyarakat, gitu ya. Tekanan dari keluarga, masyarakat, tekanan dari gitu. Kita balas bahwasanya yang menjalani pernikahan itu kalian, bukan mereka. Mereka menekan, ya, itu dari POV mereka, sudut pandang mereka. Tapi yang menjalani itu kalian. Maka kalian siapkan tanpa harus memperdulikan apa yang mereka tekankan. Fokus pada kesiapan kalian saja. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah karena keturunan. Ya, tadi memang tujuan secara umum adalah karena berketurunan. Dan betul, ada orang-orang yang dia ingin menikah karena ingin berketurunan, dia ingin melanjutkan warisan misalkan dan lain-lain. Ya, ada. Tapi kita juga harus ingat, ya, faktanya bahwasanya tidak semua pernikahan itu menghasilkan keturunan kandung, ya. Ada pernikahan-pernikahan yang dia memang, ya Allah belum mengaruniai dia keturunan. Nabi Ibrahim saja berdoa, nabi, ya, Khalilullah nih, kekasih Allah nih pangkatnya, ya, bapaknya para nabi, itu berdoa untuk mendapatkan keturunan, baru dikasih 60 tahun kemudian baru dikasih. Lah, kita misalkan ada orang yang, saya belum punya anak setelah 15 tahun, 20 tahun. Mungkin kita kurang sabar atau mungkin Allah sedang mengujinya. Ya, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah karena biasanya orang kenapa menikah, karena saya ingin mencari sandaran ekonomi, saya ingin mencari, ya, karena ekonomi, latar belakang ekonomi keluarga saya kurang baik, ya, bapak ibu sudah tidak ada, saya ingin mencari sandaran ekonomi. Boleh, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Tetapi jangan kita meninggikan ekspektasi kita. Ketika kita sudah menikah maka langsung berubah drastis, ekonomi langsung baik. Ada yang seperti itu, bagus, ya, alhamdulillah, itu rezeki Allah. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang seperti itu, maka nanti akan bubar, goyah, tidak percaya dengan pasangannya, tidak, ya, pikirannya itu akan selalu ingin mencari orang lain. Artinya apa? Karena dia tidak percaya, dia bubar, dia ingin mencari rumah lain itu, gitu. Jadi rumahnya bukan di pasangannya tidak dianggap sebagai rumah dan lain-lain. Itu biasanya karena faktor ekonomi, ya. Kemudian yang terakhir yaitu biasanya ini paling sering, yaitu menikah karena jatuh cinta, ya. Menikah karena jatuh cinta, saya sayang sama dia, saya cinta sama dia. Tapi kita harus ingat bahwasanya betul, baik dan sangat baik, ya, menikah karena jatuh cinta baik sekali, ya. Kehidupan pernikahan tanpa cinta ya hambar-hambar saja. Tetapi ingat, ya, kita gampar lagi dengan fakta bahwasanya cinta itu tidak menyelesaikan solusi atau mendatangkan solusi dari setiap permasalahan dalam fase kehidupan pernikahan. Ya, cinta tidak mendatangkan solusi, ya, tidak bisa menjadi solusi untuk setiap. Ya, kalau misalkan 1, 2, 3 bisa lah. Tapi untuk setiap permasalahan yang ada dalam fase pernikahan, ya, dalam siklus kehidupan tidak bisa. Itu. Apakah misalkan wah, anak kita bersusu, nah, terus dikasih bunga nih, wah, mungkin waktu PDKT, waktu khitbah kasih bunga lamaran, itu sangat so sweet sekali, sangat romantis, cinta banget. Nah, tapi saat sudah menikah, apakah anaknya butuh susu dikasih bunga terus jadi kenyang? Enggak.
gitu ya. Artinya cinta itu bisa menjadi solusi tapi tidak bisa menjadi solusi di setiap permasalahan pernikahan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwasanya kenapa saya menikah, tapi tidak harus ya, tidak bisa alasan-alasan yang kita pakai sebelumnya itu bisa menjawab semua apa yang terjadi pada fase pernikahan. Kenapa saya menikah? Karena saya faktor ekonomi. Bisa jadi sebaliknya nanti saat pernikahan selesai. Ya. Kenapa saya menikah? Karena saya cinta. Bisa jadi sebaliknya, gitu ya. Jadi alasan-alasan kita sebelum menikah itu kita punya alasannya. Kenapa kita menikahi pasangan ini? Kenapa kita menikahi pasangan ini? Nah, alasan itu juga harus kita gampar dengan fakta bahwasanya alasan-alasan itu tidak cukup kuat untuk menjadi solusi, untuk hadir menjadi solusi di setiap permasalahan dalam pernikahan. Jadi kenapa? Karena pernikahan itu kompleks. Karena pernikahan itu siklus kehidupan. Seperti itu. Ya, mungkin kita cukupkan sekian, kita